Saya akan membacakan, ini ada satu pertanyaan dari NTT, dari Alor. Selamat sore untuk Pak Nazamuddin dari Kabupaten Alor, NTT. Pengalaman kami di lapangan, hampir sebagian besar masyarakat kami yang ada di daerah pedalaman tidak memiliki administrasi sama sekali. Pada saat mau penyaluran bansos, mereka terkendala di administrasi. Dan setelah kami lakukan pendekatan, memang mereka belum tersentuh sama sekali dengan proses perekaman KTP. Mereka masih menggunakan suket, surat keterangan ya. Jadi seringkali titik perekaman yang dilakukan hanya di kecamatan, sehingga menyulitkan mereka. Apalagi mereka berada di daerah yang terisolir, tanya ya. Kadang ke titik kecamatan harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat besar. Nah, mohon ke depan ada solusi terbaik bagi keluarga kami yang ada di desa-desa terisolir tersebut. Prof. Sudan kayaknya nih yang tepat untuk menjawab. Silahkan, Prof. Nah, terima kasih. Mohon maaf belum di-unmute. Mbak Vika, terima kasih. Ini banyak hal yang memang terjadi seperti ini, yang di pulau-pulau terluar, apalagi yang sepuh-sepuh itu ya. Kami mengakui, nah kami menyelesaikan ini dengan jemput bola. Jadi kalau ada komunitas tertentu atau Pak Kadesnya atau Pak RW-nya di satu wilayah atau kepala kampungnya, kepala dusunnya dapat menghubungi Dinas Dukcapil setempat. Kalau tidak, menghubungi Halo Dukcapil. Call center-nya Dukcapil di 1.500.537. Masyarakat memerlukan bantuan apa? Kami 4 tahun ini banyak mendapatkan masukan dan permintaan yang disalurkan melalui call center itu. Nah, cukup disebutkan kira-kira target grupnya berapa orang. Kalau sampai 50 orang, itu enak kami sekalian turun. Tapi kalau hanya 2 orang, ya memang agak berat kalau kami datang turun ke satu daerah hanya untuk melayani 2 orang. Tapi kalau bisa dikumpulkan sampai 50 orang, 30 orang, nah kita akan segera jemput bola. Kecuali untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya sudah sepuh, ya karena sakit, yang jauh pun kita layani. Bahkan teman-teman Dukcapil banyak yang membuatkan KTP bagi penduduk yang sedang sakit berada di rumah sakit. Nah, untuk itu ada satu permohonan bantuan, permintaan tolong dari saya. Teman-teman yang masih sehat, sudah umur 18, 20, 23, segera buat KTP-nya. Ya memang kita belum bisa melayani sampai dengan tingkat desa. Ya kalau memang daerah itu adanya perekaman hanya di kabupaten, itulah kemampuan daerahnya. Karena dari kita, kami nggak bisa lagi memberi alat seperti tahun 2011, Mbak Vika. Dulu kan dibelikan semua dari pusat alatnya. Sekarang nggak bisa lagi. Kabupaten itu harus beli sendiri. Karena urusan ini kan urusan bersama, pusat dan daerah. Dari pusat itu, anggaran yang dikirimkan ke daerah kurang lebih tahun ini hanya 1 triliun untuk semua kabupaten kota. Itu nggak cukup kalau harus untuk beli alat semuanya. Nah, maka kabupaten kota harus beli sendiri. Nah, kalau kabupaten kotanya memang tidak mampu dan alatnya hanya di kabupaten, ya mau tidak mau masyarakat harus datang ke kabupaten itu. Nah, kalau punya waktu agak panjang bisa menunggu, nanti kami jemput bola. Tapi nggak bisa langsung minta hari ini, besok pagi jemput bola. Karena harus menyiapkan jaringan, menyiapkan SDM. Karena seperti kami ke berbagai daerah, harus narik jaringan dulu, fiber optiknya atau dengan satelitnya harus kita bisa dapatkan sehingga langsung bisa dicetak. Nah, kalau tidak ada jaringan, itu rekamannya offline. Kita turun ke daerah, itu kan offline, nggak ada jaringan. Baru nanti hasilnya dibawa lagi ke kabupaten, baru dicetak di kabupaten. Baru dokumennya dikirim, itu membutuhkan waktu panjang, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu untuk yang jauh-jauh. Kira-kira kendalanya seperti itu. Di Indonesia belum semuanya mulus, terutama di Indonesia Timur. Papua, Papua Barat, NTT, ya Maluku, Maluku Utara, dan sedikit di tengah yaitu Sulawesi Barat. Itu 6 provinsi yang cakupan perekamannya masih rendah. Kira-kira problemnya seperti itu yang kami hadapi, Mbak Vika. Oke, tapi tentu saja pihak Dukcapil terus melakukan upaya untuk mencari solusi ya dari permasalahan ini, Pak Prof. Sudan ya. Ya, tentu saja harus didukung masyarakatnya. Ya, Jadi kami masyarakat nggak harus bisa sendirian. Masyarakat Jadi harus masyarakat aktif. aktif memberitahu, misalnya perlu jemput bola tadi, jangan diem. Kepala desanya, kepala dusunnya, tolong Bapak dan Ibu yang punya keperluan mendesak, hubungi kepala dusunnya kalau nggak bisa punya akses ke Dukcapil. Biasanya kepala desa punya nomornya Dukcapil, karena kita ada petugas registrasi desa.
Oke. Tadi nomornya boleh diulang Pak, Prof. Zudan? Di 1500 berapa? 1500 537. Oke, 1500 537. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau memerlukan bantuan dari Dukcapil setempat, ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Raminah di Lebak. Pertanyaan untuk Ibu Nurul, bagaimana mengecek data yang sudah mendapatkan bantuan dari APBN, tapi ternyata untuk kelanjutannya tidak ada datanya? Contohnya, bantuan COVID yang datanya sebenarnya masuk di desa yang dia tinggali, tapi data tersebut masuk ke desa lain. Bagaimana tindak lanjut mengalihkan data ke desa yang sebenarnya supaya orang tersebut mendapatkan hak-haknya kembali? Terima kasih. Silakan Ibu Nurul. Ini memang bisa terjadi demikian ya, Bu Nurul ya. Data yang harus masuk ke desa A pindah masuk ke desa lain. Aneh juga ya Mbak Vika ya. Oke. Tapi kejadian, Bu. Tapi saya mohon maaf, ini sangat teknis sekali. Mungkin yang tahu teman-teman tim dari Pusdatin ya Mbak Vika. Karena saya sendiri kalau soal data sampai pindah dimasukkan sampai pindah tempat lain, ini terus terang aja PFM itu tidak mengelola data Mbak. Kami sendiri kalau memerlukan data minta ke Pusdatin. Memang pendataan itu ada di satu pusatkan di Pusdatin. Oke. Nah, mungkin kami belum bisa menjawab itu Mbak karena teman-teman dari Pusdatin tidak ikut bergabung mendampingi kami. Oke. Jadi begitu ya. Ibu siapa tadi itu? Ibu Raminah ya. Sayang sekali teman-teman dari Pusdatin tidak bersama kita, tapi mungkin bisa dicatat pertanyaannya ini nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari IKI kepada Pusdatin untuk bisa dijawab langsung. Untuk menjawab Ibu Raminah, terima kasih pertanyaannya Ibu. Ini ada satu lagi pertanyaan terkait dana bansos, terutama data program ini dari siapa ini? Sebentar ya, saya cek dulu kenapa tidak ada namanya di sini. Oke. Kepada yang terhormat Ibu Nurul dan Prof. Zudan, terkait data bansos, terutama data program sembako dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami pengurangan dikarenakan gagal burekol dan sampai sekarang belum ada kejelasan dan tindak lanjut dari pusat permasalahan apa yang terjadi dengan data tersebut. Setiap bulannya data itu mengalami pengurangan, apalagi di bulan Maret sampai April, ini di kabupaten. Kami mengalami pengurangan sampai 50% informasi dari pusat data tersebut. Sedang proses perbaikan pemadanan dengan Dukcapil, setelah dilakukan verifikasi di lapangan, KPM yang mengalami pengurangan adalah warga miskin yang membutuhkan dan sudah sesuai NIK-nya dengan Dukcapil. Mohon penjelasannya bagaimana kami di daerah bisa menjawab semua pengaduan yang masuk, karena kami di lapangan menjadi ujung tombak pengaduan dari masyarakat maupun dari Kades atau lurah serta LSM yang menyoroti warga-warga yang tidak mampu namun bantuannya itu tidak keluar. Silahkan dijawab. Prof. Zudan terlebih dahulu, kemudian Ibu Nurul. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Vika dan nggak ada namanya ya, ya user ada namanya ini. tulisannya. Saya baca di saya. Nah, perlu saya berikan satu penjelasan bahwa Dukcapil itu kan memetakan who you are. Sekali lagi, siapa Anda, siapa kita, siapa dia. Bukan menentukan what you have-nya, miskin atau kaya, PKH atau bukan gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu saja kriteria ini yang harus diperjelas seperti Mas Bakir tadi, sehingga teman-teman yang di daerah itu bisa langsung jelas. Kemensos juga langsung jelas ini. Nah, itulah yang perlu kita semua dalam forum ini nanti bisa memberikan satu masukan-masukan ya. Kayak begini loh. Nah, itulah terkait juga dengan kuota, seberapa jumlah yang bisa disalurkan, jumlahnya kan terbatas. Kalau ada penambahan data miskin baru atau orang miskin baru, belum tentu bisa dapat masuk dalam DTKS itu. Itu kan? Karena DTKS kan sudah ada penetapannya. Kalau orang jatuh miskin setelah penetapan DTKS, bisa jadi dia nggak akan dapat bantuan sosial. Oke. Nanti Mbak Nurul bisa dijelaskan ya, penetapan DTKS-nya kan, seingat saya bulan Oktober. Kemudian yang tidak dapat di DTKS bisa jadi dibantu oleh provinsinya. Provinsi nggak membantu bisa jadi beban kabupaten yang terdampak COVID tetapi tidak masuk dalam DTKS. Dari pusat tidak dapat, dari provinsi tidak dapat, dari kabupaten tidak dapat, dari desa. Nah, tetapi
kriteria inilah yang harus penting. Kan ada kriteria baru, nanti Mbak Nurul saya kira bisa menjelaskan. Saya kira itu Mbak Vika dari saya. Oke, terima kasih Prof. Zudan. Silahkan Ibu Nurul. Terima kasih Mbak Vika. Izin Profesor Judan. Sebetulnya yang dijelaskan Profesor Judan itu sudah sangat jelas Mbak Vika. Namun untuk Kementerian Sosial tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa saat ini Ibu Menteri Sosial kebijakannya adalah nik padan dengan Dukcapil Pusat. Nah, ini mungkin kemarin juga saya baca di medsos, sebetulnya mereka itu tidak berkurang, Mbak. Jadi apabila ada yang katakanlah tadi dikembalikan ke daerah berkurang, itu sebetulnya mereka dikembalikan ke daerah agar dilengkapi nik yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di DTKS. Nah, apabila tadi pertanyaan lanjutannya adalah ini sudah padan dengan Dukcapil, tetapi tetap tidak menerima, ada dua kemungkinan yang tadi Profesor sampaikan, bahwa ketika penetapan dilalahnya orang tersebut baru dikirimkan setelah penetapan. Ini juga tidak langsung. Bisa berikutnya, tapi kembali lagi ini ada target di mana untuk tahun 2021 ini target untuk program sembako adalah 18,8 juta KPM. Dan saat ini terus terang saja Mbak Vika, daerah itu sangat aktif dia melakukan pemadanan dengan Dukcapil. Karena kalau dia tidak padan dengan Dukcapil, otomatis itu tidak akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Karena itu udah harga mutlak itu Mbak Vika, itu juga rekomendasi dari KPK, kemudian Ibu Menteri sendiri juga sudah menetapkan aturannya bahwa seluruh penerima bansos itu bernik dan padan di Dukcapil Pusat. Oke. Mas Bakir ingin menanggapi pertanyaan yang terakhir tadi? Ya, menurut saya seperti yang dibilang Profesor Zudan, kriteria harus dibuat ulang karena kita terus terang APBN kita itu tidak mampu mencakup seluruh warga miskin kita. Yang kedua, bagaimana penduduk sendiri, warga sendiri harus berlaku jujur, itu yang penting. Nah, karena kalau enggak, misalnya dia katakanlah saya dari Sumeneb, di Sumeneb itu ada sebuah desa yang kerjaannya mengemis di luar daerah. Oke. Tapi rumah-rumahnya di sana bagus-bagus. Oke. Itu menjadi pekerjaan, itu apakah itu masuk miskin atau enggak? Nah, ini yang begini-begini kan harus kembali lagi, ini kriteria. Lalu penduduknya harus jujur. Kalau Anda sudah punya sapi, Anda sudah bisa berternak, Anda punya kolam untuk melihara ikan, ngapain harus. Saya setuju dengan Profesor Zudan tadi, ditempelin aja itu, dikasih stiker bahwa ya ini nggak bisa. Saya dikasih ya ini saya penerima bantuan gitu. Itu setuju sekali. Karena ini juga kalau penduduk kita tidak diajari untuk sportif, akan berat juga pekerjaan Profesor Zudan dan Bu Nurul tadi. Karena ya itu tadi, ketika bantuan ini digelar, misalnya pemerintah pusat akan melakukan bantuan, maka banyak daerah yang akan mendaftarkan sebanyak-banyaknya jumlah warga miskin ke pusat. Ini sering terjadi dan itu pengalaman lapangan, bukan katanya ini. Jadi ketika ada pemerintah mau kasih bantuan, itu yang namanya daftar warga miskin dari sebuah daerah banyak berlomba-lomba, makin banyak makin bagus kayaknya. Nah, ini karena itu kejujuran, sekali lagi kejujuran. Kalau Profesor Zudan sudah bekerja dengan baik dan Bu Nurul sudah bekerja baik di Jakarta, itu nggak akan ada manfaatnya apa-apa kalau di daerah semua aparat kita itu tidak berlaku jujur. Kira-kira itu, Mbak. Oke, Mas Bakir, terima kasih. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang cukup menarik ya, karena kita masih ada waktu. Tadi saya tanya ke panitia, masih ada waktu, satu pertanyaan lagi, Mbak Vika katanya nggak apa-apa. Oke, ini satu fenomena yang cukup menarik dan saya pernah mendengar ini terjadi juga ya. Dari Juliani Lutan. Sejak COVID-19, RW saya menerima 11 kali drop bansos berupa sembako dari pemerintah. Saya bisa pantau karena droppingnya pas di depan rumah saya di wilayah Jakarta Selatan. Tapi kok di video banyak sekali yang bilang tidak dapat bantuan sosial ya. Di video yang kita saksikan tadi ya, Bapak Ibu sekalian.
Yang lebih dahsyat, teman saya yang suaminya ekspatriat malah dapat paket sembako. Itu terjadi di Jakarta Timur. Bagaimana kredibilitas data Kemensos? Bagaimana koordinasinya dengan pemerintah daerah setempat untuk penyaluran bansos yang tepat sasaran? Misalnya koordinasi kepada pihak RT, RW, dan kelurahan. Silahkan, Ibu Nurul bisa menanggapi pertanyaan ini. Silahkan. Mbak Vika, memang untuk tahun 2020 itu tadi bahwa dalam rangka COVID ini BST itu menyasar yang bantuannya uang itu 33 provinsi minus DKI. Nah, kalau tadi DKI mendapatkan sembako itu murni itu adalah usulan dari Dinas Sosial DKI. Nah, kembali lagi. Dan kebetulan juga karena dia natura itu tidak ada di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Kalau di tempat kami itu adalah menyalurkan non tunai. Nah, ini kan natura langsung. Ini ada di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Ini. Nah, saya juga kalau disampaikan masih banyak yang tidak menerima, padahal dia jelas-jelas membutuhkan. Ini mungkin juga kembali lagi, tadi Pak Bakir sudah menyinggung, ini harus yang mengusulkan itu jujur. Nah, ini yang mungkin digarisbawahi ya, Mbak Vika. Oke. Oke, tadi Mas Bakir juga beberapa kali menyampaikan bahwa harus ada kriteria yang jelas tentang masyarakat miskin yang menerima bantuan. Dan ini harus ditentukan oleh pemerintah mau menentukan ini gitu. Yang disebut miskin tuh yang mana gitu? Dari pendapatankah? Dari barang yang dia punyakah? Dari kondisi rumahnya kah? Yang semi permanen atau masih berlantai tanah misalnya? Apakah memang kriteria ini tidak ada ya, Bu Nurul ya, di Kementerian Sosial? Jadi untuk menerima bantuan ini yang mengolah adalah Pusat Data dan Informasi Pusdatin kami, Mbak. Kriteria-kriteria mana yang katakanlah kalau PKH itu adalah 26% dari kemiskinan tingkat bawah. Terus kemudian kalau program sembako itu adalah 40%. Jadi seperti itu tuh sebenarnya kategori-kategori itu ada di Pusdatin. Nah, sehingga tinggal kami sebagai pemakai data, kami bersurat kepada Pusdatin kami agar kami meminta data dengan 40% atau 26%. Jadi seperti itu. Kalau sampai tingkat-tingkatan itu, saya mohon maaf, mungkin ini saya blank, Mbak, kalau ini. Oke. Baik kalau begitu Ibu Nurul. Baiklah Bapak Ibu semua, ya karena waktu juga yang harus memisahkan diskusi kita yang sangat hangat. Jadi sambil kita ngabuburit, sambil kita diskusi, saya yakin Bapak Ibu semua para hadirin yang ada di sini sudah bisa menangkap apa problema atau masalah yang terjadi dalam hal bantuan sosial dan data kependudukan. Ya, tadi disebut bahwa memang perlu ada kerjasama, tidak hanya dari lembaga pemerintah tapi dari masyarakat. Namun yang harus digarisbawahi juga bahwa masyarakat siapapun mereka ya memiliki hak yang sama soal data kependudukan. Jadi kalau misalnya mereka tidak memiliki KTP, KK dan lain sebagainya, pemerintah harus melakukan upaya untuk menjangkau mereka begitu. Sebelum kita akhiri, saya minta masing-masing narasumber untuk bisa memberikan pesan atau harapan mungkin kepada kami. Silahkan, saya akan mulai dari Prof. Zudan. Silahkan, Prof. Terima kasih. Untuk bisa memberikan bantuan sosial secara tepat, tentu saja kita harus bekerja, satu, dengan hati yang tulus, dua, dengan integritas, dengan jujur, dan yang ketiga, kalau bisa, kita bangun reintegratif shaming. Pola reintegratif shaming itu akan bagus, sehingga orang mendapatkan, menerima, itu bisa malu. Lebih bangga kalau memberi. Nah, jadi bisa nggak Mbak Nurul, kita menggerakkan dengan IKI satu gerakan nasional tangan di atas. Sehingga di Indonesia nanti Kementerian Sosial itu akan bisa menjadi kementerian yang menampung semua bantuan, jadi beri bantuan mungkin suatu ketika nggak ada lagi. Karena kita tangannya di atas semua.
Ini satu konsep untuk membangun reintegratif shaming. Nah, untuk yang teknis-teknis, misalnya kriteria kemiskinan, mari kita rumuskan kembali, ya, yang lebih aplikatif. Dan yang kedua, masyarakat juga harus sadar dan sabar bahwa menentukan penerima bantuan itu ada batasan waktunya. Kalau misalnya sudah ditentukan Januari SK-nya, dia baru masuk datanya bulan Februari, pasti nggak akan dapat, walaupun memenuhi persyaratan. Jadi ada time frame, ada kerangka waktu yang harus juga dipegang dan disadari oleh masyarakat. Dan yang berikutnya terakhir, untuk kita semua, para penyelenggara layanan publik, mari kita bekerja, bergerak dengan satu ideologi yang sama. Kalau saya, selaku Dirjen Dukcapil dan Ketua Umum Korpri, selalu mengajak, yuk kita berikan pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Jadi kalau kami di Dukcapil dan sebagai Ketua Umum Korpri mengajak memberi pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Entah bagaimana caranya, tapi kita buat masyarakat itu berbahagia. Ini bukan perkara mudah, karena ada kendala regulasi, ada kendala waktu, kendala anggaran, dan seterusnya. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, dan saya kira tim pakar di IKI bisa banyak membantu untuk itu. Terima kasih Mbak Vika, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dan batin. Terima kasih Prof. Zudan. Dan kalau misalnya ada apa-apa informasi, silakan hubungi hotline Dukcapil di 1500537. Betul ya, Prof ya? Ya, betul. Oke, Ibu Nurul silahkan. Terima kasih Mbak Vika, Profesor Zudan. Banyak saya belajar sama Profesor dan Pak Bakir hari ini. Pengetahuan saya jadi tambah. Kemudian untuk closing, kami sangat berharap peran dari masyarakat untuk mengusulkan penerima bantuan agar benar-benar sesuai dengan kriteria. Artinya, Kemensos saat ini masih berupaya penerima bantuan itu berbasis NIK. Nah, apabila masyarakat seburu-buru mengentry data dan data tersebut tidak sesuai, otomatis itu akan tereliminir karena itu by system. Jadi pesan kami untuk mengusulkan perlu kecermatan dan tidak usah buru-buru, padankan NIK dengan Dukcapil. Karena kalau tidak padan, ini sistem akan secara otomatis menolak bantuan data tersebut. Terima kasih Mbak Vika, Bapak Ibu sekalian seluruhnya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada kekurangannya. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bakir silahkan Mas Bakir. Saya sedikit saja Mbak. Jadi pertama sumber primer kita, yakni lurah dan kepala desa itu harus betul-betul paham bahwa bansos ini bukan untuk bacaan ya. Bahwa ini betul-betul diperuntukkan bagi mereka yang memang punya hak. Di sini perlu kejujuran, jadi tidak usah berdalih karena ini kelompok saya lalu yang lain ditinggalkan. Lalu yang kedua, aparat di daerah ini terutama yang di tingkat kabupaten itu perlu menurut saya dari Pak Zudan mendapat pelatihan yang lebih baik lagi nih Prof, terkait dengan bagaimana mengelola data kependudukan ini secara bagus sehingga tadi kata Pak Dikat bisa berbunyi itu. Jadi tidak hanya siapa namanya, tanggal lahir, lalu apa-apanya itu perlu. Jadi nanti ke depan tidak hanya menentukan alamatnya yang benar, tetapi juga Dukcapil bisa menjadi sentral dari data kependudukan kita, baik itu yang terkait dengan data-data pribadi maupun kekayaannya mereka. Itu yang kita harap ke depan. Jadi kalau BPS sudah terlalu banyak karena BPS itu bisa mengelola semua data yang ada sekarang. Sehingga kesannya itu lalu data-data kependudukan itu dibelakangkan gitu. Nah, yang ketiga, yang di pusat sebetulnya sudah berusaha untuk Mbak Nurul dan Mbak Profesor Zudan tadi sudah berusaha, saya lihat sendiri, berusaha bagaimana menyingkronkan data itu dan itu tidak mudah. DTKS itu Masya Allah, saya pernah lihat sendiri di Kemensos bagaimana DTKS itu tidak mudah untuk disinkronkan dan itu pekerjaannya bisa memakan waktu yang cukup lama. Karena itu bantuan dari teman-teman daerah itu bisa pertama misalnya memadankan dulu, menyamakan dulu data NIK-nya dengan yang di Dukcapil dan sebagainya, yang seperti yang dibilang Bu Nurul. Kira-kira itu saja dengan 3 pekerjaan itu
Dan ini tidak bisa diserahkan sama seseorang saja, sama Profesor Sudan saja, sama Profesor Mbak Nurul saja, tapi semua kita, semua bangsa ini harus berani terbuka bahwa ini pekerjaan kita semua, bukan pekerjaan satu instansi saja. Oke. Termasuk baik. itu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bakir. Kita berikan tepuk tangan untuk semua narasumber kita sore hari ini. Terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya belum sempat dijawab karena waktu juga yang memisahkan kita, membatasi kita sore hari ini. Dan untuk Bapak Ibu peserta webinar ini jangan lupa saya ingatkan untuk mengisi daftar absen karena nanti pihak IKI sebagai panitia akan mengirimkan sertifikat karena Anda telah berpartisipasi dalam webinar ini. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa mengisi daftar absen ya, nanti akan ada sertifikat yang dikirimkan. Kemudian tadi juga yang ingin bertanya apakah materi yang disampaikan oleh narasumber, oleh Bu Nurul dan Prof Zudan itu boleh di-share. Itu nanti tim IKI juga yang akan membantu untuk membagikan hasil presentasi yang tadi disampaikan oleh Bu Nurul dan Prof Zudan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dari teman-teman IKI mungkin Mas Tommy ada yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah? Mas Tommy atau Bang Rikard mungkin masih ada bersama kita? Ada yang ingin disampaikan dari teman-teman IKI? Masih adakah? Tidak ada dari Bang Swandi mungkin atau Mas Aji? Mas Rofik aja, Mas Rofik, Mbak Vika. Ah ya, Mas Rofik, silakan. Mas, silakan. Mas Rofik masih bersama kita? Mas Tommy katanya nggak bisa unmute. Gimana nih host? Ini Bang Rikard masih ada. Ada yang mau disampaikan nggak dari IKI sebelum kita akhiri? Nih Mas Rofik juga, tapi nggak bisa unmute ya? Bisa nggak? Sambil menunggu kita foto bareng aja dulu deh. Kita foto bareng. Ini ada banyak peserta yang masih bersama kita. Bagaimana kalau kita foto dulu bersama? Silahkan dari IKI ya disiapkan untuk screenshotnya. Kapan lagi kita bisa kumpul ini bareng-bareng? Kita foto bareng dulu dari slide yang pertama. Silahkan dibuka semua kameranya Bapak Ibu sekalian. Kita foto dulu sama-sama yuk. Sudah ya? Sudah semua? Sudah semua kamera sudah dibuka? Kelihatan kan ya kita mukanya semua? Kalau ada kalau dari rumah, dari kamar boleh dibuka maskernya. Kalau ada di tempat umum ya maaf Bapak Ibu harus pakai masker. Ayo kita foto bersama. 1, 2, 3. Slide kedua, satu kali lagi. Slide kedua. Ini ada 6 slide loh. Sabar ya jadi ya Bapak Ibu ya. Ada 6 slide. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Ini panitia nih. Slide ketiga. Sudah siap? 1, 2, 3. Slide keempat. Siap slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Senyum yang paling manis Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mas Rofik sudah bisa di-unmute? Ya. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, mana kelihatannya? Ya, Mbak Vika, terima kasih banyak yang telah memandu diskusi kita kali ini, ngobrol ringan, tapi materinya sangat penting bagi kehidupan warga dan masyarakat kita. Terima kasih kepada para narasumber, ada Pak Prof Zudan, kemudian Ibu Nurul dan Pak Muhammad Bakir, luar biasa konsep, pemikiran, kemudian kebijakan, informasi yang diberikan, dan langkah-langkah solutif yang dibutuhkan untuk perbaikan penyempurnaan program bansos dan terkait dengan data kependudukan ini. Luar biasa, mudah-mudahan ini proses dan hasil dari
webinar ini bermanfaat untuk perbaikan penyempurnaan program bersama kita tersebut. Kami mohon maaf apabila ada salah kurangnya dalam menyelenggarkan webinar ini, dan sampai ketemu pada webinar yang akan datang. Terima kasih juga kepada para peserta ini, luar biasa, sudah banyak sekali, di atas 100 orang yang menghadiri dari berbagai daerah di Indonesia. Ini menandakan juga isu-isu tentang kependudukan, isu tentang menjadi perhatian kita bersama, dan telah banyak peserta yang memberikan saran, masukan, pendapat, dan juga semacam informasi kepada para penyelenggara negara, Pak Prof. Zudan dan Ibu Nurul, tentang situasi kondisi bansos terkait dengan data kependudukan. Terima kasih, sampai ketemu pada webinar yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Taufik. Dan Bapak Ibu para hadirin yang terhormat, saatnya saya Vika Rosemary juga undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi untuk 3 narasumber kita sore hari ini, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SHMH, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, kemudian Ibu Nurul Fariyati, SHMM, Sesdirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, dan Bapak Muhammad Bakir, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas. Terima kasih banyak teman-teman dari IKI. Jangan lupa pesan dari IKI untuk kita semua, karena kita satu, kita sama, kita setara. Saya Vika Rosemary pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Sore. Mohon izin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Nurul. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Pak Nurul. Fakir, Ya, Mbak Vika, luar biasa Mbak Vika. Terima kasih. Pak Luar biasa Mbak Bakir. Vika. Mohon izin. Live ya. Semuanya peserta, terima kasih. Tim IKI, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak saya Richard, pamit. Pak Seko, Pak Tommy, terima kasih banyak. Terima kasih, saya pamit ya. Ya, terima kasih. Bang Rika, terima kasih. Mas Tommy, terima kasih. Pak Rofik, terima kasih. Pak Terima kasih, Kiai, Mbak Vika. Bang Swandi, terima kasih semua teman-teman IKI. Mas Edi, terima kasih. Saya pamit. Ya.